adibuana di sini itu otomatis akan memiliki naluri dan rasa wajib untuk menularkan dan mentransformasi ilmunya ke generasi berikutnya. Jadi ikipnya sudah menjadi darah daging Anda. Ikip bukan kita tinggalkan. Karena yang paling mulia dalam kehidupan manusia adalah meneruskan pengajaran Allah melalui malaikat ke manusia dan manusia ke anak turunnya. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan adibuana ini yang saya kagumi akan dikabulkan oleh Allah. Misalnya kata adibuana artinya apa mas? Sing asli gini. Siapa sing mahasiswa gini asli? Sing Arab. Katanya arek-arek bleget. Adi itu jadi nek wit-witan ono galie, nek watu ono akie. Nah, ake itu adi watu. Jelas ya? Ya, jadi ada pusat wibawanya, pusat ketinggiannya, itu namanya adi. Jadi misalnya adiluhung, kalau kesenian adiluhung, itu kesenian yang sangat tinggi wibawanya. Nah, nama adibuana ini mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan, sopoi sing mulburi niki ancene adi menungso kabeh. Nah, jadi Anda ini bukan hanya batu, Anda ini ono sing berlian, ono sing mutiara, ono sing emas, ono sing ya rada perak-perak titik gak apa-apa. Ono yes perunggu angger berguna, perunggu ya apik. Ya lho wesi yo, nek ana wesi kan gedung iki kon ngawur ya. Jadi mudah-mudahan adibuana ini oleh Allah dikabulkan karena setiap kata, setiap nama itu mengandung doa dari pembikinnya. Amin ya rabbal alamin. Terus ini gedungnya jenenge Hasto Broto. Pak Rektor sampean jelasaken asal usule ya apa iki ben kok iso iki teko wayang iki rek. Wayang iki. Wayang. Ya, yang memberi nama ini oh iki. Terus yang memberi nama Hastabrata itu Bapak Wakil Ketua Yayasan, Bapak Masini Atmaji. Hasta itu 8, Brata itu lelaku atau pedoman. Jadi pedoman perilaku yang 8. 8 itu diambilkan dari sifat-sifat alam. Sifat-sifat alam. Jadi jelasnya seorang itu kan juga pemimpin pada dasarnya. Pemimpin itu harus mempunyai 8 sifat alam. Sifat alam itu Pak Suhari ini yang bisa menjelaskan. Itu pertama bumi, air, angin, bulan, bintang, matahari, apa lagi Pak? Samudra ya, termasuk air tadi ya. Api. Ya itu, jadi pemimpin harus mempunyai menyerap 8 sifat alam. Ngaten. Masih Pak Rektor. Itu berarti setiap mata kuliah transfer ilmu yang berkaitan membuat garis dengan hati dan pikiran mahasiswanya itu ada kandungan 8 itu. Jadi ilmu yang Anda pelajari itu tolong temukan samudranya. Tolong temukan mataharinya, tolong temukan 8 unsur tadi itu, dan Anda harus memilih dengan memahami karakter Anda. Koniku sifatmu apa? Koniku, misalnya apa tadi Pak? Koniku tipe srengenge atau tipe rembulan? Upamane, ngerti bedanya matahari dan rembulan? Kalau matahari berarti Anda itu sumber cahaya. Tapi kalau rembulan berarti Anda harus mencari matahari terus-menerus, berdampingan dengan matahari terus-menerus, supaya Anda bisa memantulkan dan mentransfer atau mendeviasi sinar matahari melalui Anda. Ibaratnya Allah itu matahari,
Nabi itu pemantul cahaya Tuhan, kan gitu. Nah, temukan apakah Anda ini wateke segoro atau wateke lemah. Kalau Anda tidak bisa menemukan watak Anda, nanti cita-citamu keliru. Wis jelas PT, cita-citane miber. Wis gak kelakon, akhirnya nyolong, bendino, gak kelakon-kelakon. Kan gitu. Gitu ya Pak ya. Tidak bisa kita perpanjang, tapi pokoknya 8 itu luar biasa. Pak Rektor, terima kasih. Hasta Brata. Sekarang coba bayangkan angka 1. Terus 2. Kalau Anda nulis, 1, berhenti ya. Loro, leren. Telu, leren. Papat, leren. 5, mencolot, seret. Utawa ngene, leren. 6, leren. 7, leren. 9, leren, tapi nek 8 gak leren-leren. Ya tak gak? Mengalir terus. Loh, kon mulane kon nek ngoyo ndek di sorbetku lak ngene kon. Ya tak gak? Biasa rombongan ta nek ngoyo bareng. Mesti nek arek ngoyo rodok nakal iku mesti gawe angka 8, Pak. Gantek. Sampai entek uyuhe ket leren. Oke ya teman-teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk pertemuan pada malam hari ini. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan ini di buriku Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng itu duduk grup, Kiai Kanjeng itu jenenge gamelan. Gitu ya. Jadi grupnya ndak ada namanya, wong yo gak penting lah. Tuhanmu siapa? Allah. Nek konco-konco sing Kristen angkat tangan jenenge Tuhane sapa? Yesus. Monggo sakarepmu gak masalah. Nek wong Indian Tuhane jenenge Manito. Nek wong Yahudi Yehova. Nek wong Jawa biyen sadurunge ana agama Sang Hyang, itu ana widi apa wenang apa tunggal ya sak piturute. Tapi aku takon sekarang, sebelum kita memulai dengan satu nomor Kiai Kanjeng ini, sambil mengenai Kiai Kanjeng. Tuhan itu namanya siapa sih? Asline gitu jenenge sapa? Ada yang jawab? Allah jarimu, jarene kanca-kanca liyane Manito, Yehova, Sang Hyang, macam-macam ya. Tapi jenenge temenan iku sapa? Ngelu kendasmu kan ya. Wis. Iki gelut meneh Pak iki, Pak. Gelut. Wis petik sik ae, petik sik iki ilmu lawas arek-arek maya. Sing gurung-gurung alhamdulillah. Nek ndek kene iki petik kloro unine ya apa, Mas? Kukuruyuk ngono ya. Nek Madura. Kukurunu. Nek ndek Sunda kongkorongkong, sing bener sing di. Nah, kan itu tafsir dari rasanya manusia terhadap bunyi ayam. Toh? Yang bener pasti bunyi ayamnya itu. Nah, kita menafsirkannya menghasilkan kukuruyuk. Wong Madura nafsirna unen-unen iku bunyi itu diekspresikan, direfleksikan menjadi kukurunu. Kalau orang Sunda kongkorongkong. Jadi kongkorongkong itu hasil tafsir. Kukuruyuk itu hasil tafsir. Yang benar itu ya ayamnya itu. Nah sekarang pada bertengkar enggak? Antar tafsir ini. Masing-masing ngomong, gua kukuruyuk rek. Sijine mempertahankan ndak kukurunuk sing bener iku nganggo kunut nek sobo iku. Gelut karo sing gak kunut langun wae. Nek selawatan aja nganggo Sayyidina Muhammad ae langsung. Sing situk kudu nganggo Sayyidina, mosok gak enak rek, mosok ngukur karo Kanjeng Nabi. Mosok Kanjeng Nabi turuk mat ngono. Bapakmu jenenge sapa? Bapakmu jenenge sapa? Rendra. Ya apa kabar Rendra? Kan muring-muring tak gak? Muring-muring tak gak nek ana kancamu ngomong ngono.
Nah iya, makanya nek ono sing nganggo Sayyidina Muhammad itu karepe itu ngergani lah, junjung lah, maksud dikukur ya. Gak enak sih dikukur. Bapakmu Rendra terus anjan dapurane Rendra benisuk ngene doain orang tidak ada masalah. Nanti tanggung jawab benar dan salahnya tidak kepada kita tapi kepada Allah. Ono meneh demokrasi ditafsirkan menjadi Golkar. Demokrasi ditafsirkan menjadi PDIP. Demokrasi ditafsirkan menjadi PKS, Gerindra, P3. Yang benar yang mana? Ya, buktinya ono bedane Gerindra karo PDIP saiki. Ono bedane Komisi A, Komisi B, Komisi 1, Komisi 2, kan bedane tok nyolongan kabeh. Itu ya. Oke. Jangan menikmati kesalahan orang lain, tapi pokoknya saya hanya memberi contoh. Saya kembalikan ke Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng gak duwe jeneng karena Allah sendiri tidak punya nama. Loh. Kok Allah tidak punya nama? Muring-muring ngomong. Jelas namanya Allah. Kalau kamu hidup sendirian di hutan butuh nama enggak? Butuh nama enggak kamu? Yang butuh nama itu kan yang berkelompok masing-masing diberi tanda. Oh, subkomunikasi. Lah, Allah itu duwe kanca sapa jenenge? Gusti Allah duwe kanca ta? Sapa kancane Gusti Allah? Wis iki jajal ya arek cek gak nemen-nemen oleh gelut iki. Allah punya teman, Bo. Punya teman. Selain Allah itu ada apa? Selain Allah itu ada apa? Makhluk itu bikinan siapa? Lain makhluknya karo Gusti Allah dibuat meneh terus ilangno meneh terus Gusti Allah karo sapa? Lah ijen sih. Lah nek ijen iki butuh jeneng ta. Terus nyeluk awakmu dhewe ngono. Loh Allah ngono ngono. Jadi Allah tidak butuh nama. Kalau dia ngasih nama, itu sekedar memudahkan makhluknya, hamba-hambanya untuk menyebut dia dan untuk memanggil-manggil dengan kerinduannya. Gitu ya, ya. Nah, jadi tolong jangan bertengkar. Ini dunia makin tidak mengerti dirinya, manusia makin kehilangan dirinya, manusia makin tidak bisa mempercayai dirinya maupun orang lain, manusia makin tidak memiliki pandangan yang tepat kepada apapun saja, kepada Tuhan, kepada alam, kepada Nabi, kepada sesama bangsanya sendiri. Kita tidak bisa saling memandang, karena memandangnya dengan kepentingan, tidak memandang dengan kejernihan. Makanya di kantor-kantor pemerintah ada tulisan gede, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jelas ya? Jadi yang masuk pasti yang punya kepentingan, golek badi, golek iki, dia boleh masuk. Kalau Anda tidak punya kepentingan, dilarang masuk. Maka Pak, di kampus ini banyak Pak ditulis, yang berkepentingan dilarang masuk. Benar nggak Pak? Betul nggak? Betul nggak? Di kampus ini tulisannya dibalik, yang berkepentingan dilarang masuk. Yang ikhlas silakan masuk. Kan gitu kan? Betul nggak? Oh, nurek. Oke. Poin terakhir sebelum Kiai Kanjeng, dari Kiai Kanjeng ini nama gamelannya. Ya, nama gamelannya. Karena teman-teman kan belajar kesenian juga, ada seni rupa, ada sastra, ada musik juga ada toh. Tidak ada jurusan musik tapi kan aktif musik juga. Ada apa? Band, karawitan, kulintang, keroncong. Oke, sip. Ini saya tak memperkenalkan aja, Kiai Kanjeng ini gamelan toh nek. Ono saron, ono bonang, demung. Gak nggawa gong, gak nggawa genter, gak nggawa gambang dan seterusnya karena nganggo bise mbahmu. Kok kon nggo kabeh iku. Lak telung truk digawa kabeh. Ya saonone ae, tapi yang penting dia punya manfaat. Jadi ini tak kandhani rek, iki duduk gamelan Jawa. Ya tak workshop didik ya. Wis saiki ngene, sadurunge aku ngomong gamelan Kiai Kanjeng iku apa, saiki tak kei nomor sing Jawa sih. Mergo Kiai Kanjeng itu di Jogja.
aku tak memperkenalkan Kiai Kanjeng ke arek-arek Surabaya, gitu ya. Saya mohon maaf Pak Rektor, ini kita begini-begini ini supaya Anda mengalami apa yang belum pernah Anda alami. Begitu. Nah, nek kono iku mek ndeluju uripmu ya wis mek ngono iku tok. Harus ada gejolak-gejolak, harus ada. Jadi kamu tentukan. Sekarang saya ambil 4 ya. Saya ambil 4. Jadi ada khalifah 4 siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Omar, Utsman, Ali. Oke, dijupuk papat iki. Didelok watake dalam hasta berata. Kalau Abu Bakar itu wonge alus ta kasar. Jadi kalau saya menyimpulkan Abu Bakar itu untuk menemukan kebenaran sehingga sampai ke Allah, kesadaran mengenai ketuhanan, itu dia melalui jalan kultural, jalan yang lembut, jalan yang penuh dialektika dan silaturahmi. Sebagaimana umumnya orang. Tapi nek Umar ya apa? Melbune Islam ya apa iku ben ceritane? Ngaplok adene sik ya. Ketika Rasulullah hijrah, sing terakhir sekali berangkat dari Mekah ke Madinah siapa? Umar, ya toh? Rasulullah rombongan-rombongan wis hijrah kabeh karo Umar ijen karo ngene iki. Ayo sapa sing kepingin bojone dadi rondo? Sapa sing kepingin anake yatim rene? Nek wani karo aku. Ojo wani-wani karo Muhammad kon ayo rene. Jadi ijen ngladeni wong sak Mekah Abu Jahal CS. Jadi dhek nek gak tabrakan gak iso ketemu Gusti Allah dhek. Jadi ngamplengan. Jadi mulai meneh sing Umar sapa kira-kira kene? Sedina kira-kira ngampleng arek telu ping telu ngono ya. Jadi dia mencari kebenaran melalui metode yang agak radikal. Gitu ya kalau Umar. Nah, awakmu sapa? Awakmu kira-kira Umar atau Abu Bakar? Temukan dirimu. Karena penemuan itu sangat penting. Misalnya Anda tadi kan yang baru mendengar penjelasan Pak Rektor mengenai hasta berata angkat tangan, yang sebelumnya belum pernah dengar. Liane wis krungu sebelumnya. Belum juga toh? Lumayan selamat aku mang takon sampean. Mana gak takon gak tahu krungu sampai mulai iku gak sampai tamat iki gak roh hasta brata iku apa dianggap jenenge hasta sing biyen gawe noteke Jokowi iku biyen hasta. Kalau Utsman bin Affan itu manusia timbangan, orang yang menimbang-nimbang sampai ketemu equilibrium, sampai ketemu titik tengah dari suatu persoalan. Khairul umuri awsatuha. Kalau Ali iku gak perlu sekolah, gak perlu ngantem wong, gak perlu macam-macam pergaulane. Pokoknya dia gak iso ndelok kecuali Allah. Masya didoni wong sing dieling-eling Allah. Masya oleh rezeki sing dieling-eling Allah. Masya turu sing dieling Allah. Pokoknya ndelok apa ae ketok Allah. Krungu apa ae ketemu Allah. Ngono Ali lah. Awakmu kira-kira Ali ta gak? Wong kono sembayange gak ketok Gusti Allah kok. Yo opo iki wis kadung kredit gak sembayang. Allahu Akbar. Apa meneh jumuan sing khutbah muring-muring ae. Saudara-saudara, umat Islam itu untuk khutbah mbok. Akhir sembahyang. Wancane khutbah diancuk. Di jero ati ra ngono ya. Akhirnya rasa-rasa jumuan, kula mboten jumuan ben diuring-uring. Diuring-uring kali khotib. Nek di Jombang kono gak usah diuring-uring wis gerundel. Nggonku kono. Jamaah Jumat yang berbahagia, gerundel arek bahagia mbahmu. Utangku wake gak bayar bahagia. Umat Islam, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan apa nih? Mungkin biar gak muda nih.
Cina iku wis mangan babi, judi, gak sembayang, gak selawatan, sugih. Kene iki sampai meniren selawatan. Hibaan sembayang sampai bundas badak-badukku. Wiritan sampai kopat kapet. Malarat ae uripku. Akhire wong Jombang gawe jajan koyok bol bentuke. Rada abang-abang ngono-ngono iku terus dijenengi bol Cina. Saking manggele karo Cina. Wo bol iki wis gak Islam mangan babi soge. Kene iki wis tak ewangi khataman. Wiritan, tahajud. Saiki ditambah kewajiban sholat duha di kantor. Jek pancet ae melarat. Akhirnya Cina sing jadi korban bol Cina. Di pasar Jombang ono jajan jenenge bol Cina. Akhirnya karo Gusti Allah digudo. Wong Jombang jenenge Abdurrahman Wahid dadekno presiden. Lah Gus Dur lah apik karo kabeh lah, guyon karo kabeh terus Cina mendapat angin, Konghucu kabeh mendapat angin, akhirnya mulai kendel Cina iki. Kita mulai kendel, akhirnya nggak jajan yang sama. Tapi dirodok diireng-ireng dedek. Nak sing asli malah bol Cina, sing nyari iki gaenane Cina dijenengi bol kaji. Nyeneng banget wong Indonesia carane perang lewat bol. Jam mering-mering ya. Bismillah, oke. Jadi temukan dirimu. Kuliah itu tidak membantu Anda soal itu. Kuliah itu memberi wacana dan bahan-bahan, tapi arsitek dari kehidupanmu adalah engkau sendiri. Maka temukanlah jenis arsitektur kehidupanmu, kan begitu. Kamu sendiri. Termasuk kesehatan, dokternya adalah engkau sendiri. Kon nang dokter sebagai asistenmu kok takoni, Pak nek ngene iki ya apa? Ku asistenmu, tapi dokter awakmu adalah awakmu dhewe, wong kon dek-dekmu dhewe, weteng-wetengmu dhewe, kon sing rumangan tak gak. Wong kadang-kadang mangan awan gak iso. Kelintar-kelintir ngarepe warung sapa ro ana kanca pas anduk nek gunung. Lah ngono sih arek mahasiswa iku. Nggih to? Utawa dolen nang omahe dosen sing nyithik omahe ndek kampus. Sapa ro pas mangan awan Pak dosen iki ngono kok. Terus dosen metu. Loh, kon mangan pisan ngono. Aku ben yo tahu ngono iku rek. Awan-awan tak niati nang omahe Mahfud arek mbabat iki. Soalnya dia sak keluarga itu rajin. Jadi aku awan-awan menjelang jam 1 aku runo tak hitung mesti engko pas mangan. Bener loh, pas loh waktu ini karo malaikat di pasno. Begitu duduk ngarepe lawang, tok pas mangan. Loh non, ayo mesisan. Wah. Terus aku menjawab, wis. Ya, kadang. Kadung ya, wis kadung ngomong wis aku. Padahal kan aku rune ku niatku golek mangan. Lah kok aku spontan wis. Nguli apa sih sampai saiki tak dendam karo tanganku ya. Lah kok iso ngomong wis lho wong jane ket mang niate ndolek mangan. Ya ngono psikologi wong melarat itu kayak. Ya ya.